Halo para sahabat Sermon Semuanya, Lectings, jumpa lagi dengan kami berdua dengan saya Lina. saya Erin Sinaga. Nah, hari ini kita mau membahas untuk minggu terakhir dari Advent. Minggu Advent, yaitu minggu Advent keempat sebelum menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, Rin, untuk minggu Advent keempat ini teks-teksnya apa aja nih dari leksionari? Baik, kita akan membahas Yesaya 7 ayat 10 sampai 16, Mazmur 80 ayat 1 sampai 7, disambung 17-19, Roma 1 ayat 1 sampai 7 dan Matius 1 ayat 18 sampai 25 Kalina. Iya, eh, thanks Rin. Ya, menurut saya sih teks-teks ini punya keunikannya gitu ya, dan eh mungkin saya eh, mengundang kita nih, ya kita berdua ya Rin khususnya, Ya, kita diskusikan sebenarnya apa yang bisa kita highlight, bukan cuma dari masing-masing teks gitu ya, ya. tapi dari keseluruhan teks itu sendiri. Kalau kamu sendiri apa nih Rin yang bisa kamu lihat dari teks-teks ini? Baik Kalina, sembari saya tadi baca dan ini ya melihat ada satu yang menarik ini tanda, ya Mhm, kan? mhm, Bagi saya dari semua teks ini eh, menceritakan bahwa Tuhan itu memberi tanda gitu ya. mhm, mhm, Itu bagi saya karena ini saya lihat dari Yesaya, lalu Matius, baru Mazmur mhm, begitu ya. mhm. Lalu apa namanya apalagi Yesaya dan Matius itu Ya. sangat kuat sekali menceritakan bahwa akan ada tanda, mintalah tanda gitu ya. Mhm, mhm, Sampai si Yesaya juga mengatakan kepada Ahaz, mintalah tanda kepada Tuhan. Tapi sebelum Yesaya menyuruh Ahaz meminta tanda, Yesaya mengatakan bahwa Tuhan akan memberi tanda. Ini ada tanda gitu ya, karena pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Yehuda saat itu karena mereka menolak untuk bekerja sama, bergabung untuk melawan Asyur gitu ya. mhm, Eh, ada apa namanya? Ya saya meminta bahwa berbaliklah pada Allah gitu ya. Bahwa Tuhan akan memberikan apa namanya? Keselamatan, Tuhan akan memberikan apa tuh namanya? Tuhan tidak akan diam dengan keadaan ini, akan ada tanda. Lalu Ahaz nggak mau, mintalah tanda gitu kan. Lalu di Matius juga bahwa akan datang gitu ya seorang juru selamat dunia gitu kan. Nah, apa tuh namanya? Nah, di kitab Mazmur juga dalam ratapannya si pemazmur menceritakan tanda-tanda kehadiran Allah ketika dalam kesulitan. Lalu apa tuh namanya? Walaupun kita merasa Tuhan itu tampak jauh gitu pada ada tanda-tanda kehadiran Allah itu mhm. gitu. Dan Nah, ini yang lalu kita sebut itulah Natal gitu ya. Natal itu Natal benar sebagai oke. sekali. Mhm, mhm, Heeh. Nah, lalu apa tuh namanya di Roma juga gitu ya kan Kak. Tandanya itu saya ini kalau menurut saya ya, saya mhm, Paulus hamba Yesus Kristus demi Injil gitu. Bahwa tanda kehadiran Allah itu ya melalui kehadiran Rasul Paulus apa namanya sebagai Yesus Kristus, tujuannya adalah Injil Kristus. Paulus nggak mau hanya dirinya saja yang menikmati tanda itu, tetapi komunitas-komunitas di Roma juga. Itu sih menurut saya Kak, mhm, mhm. Iya, baik iya, dari saya yang menarik iya. gitu ya. Eh, Kalau saya ya, ada beberapa hal sih yang menarik ya. Tapi menurut saya ini satu kesatuan yang bisa Ya, dikotbahkan baik. terpisah gitu ya. Tapi Mm-mm. juga bisa dikotbahkan secara utuh ya. Ya, Kak. Misalnya adalah gini, saya mau mulai dari eh, kenyataan bahwa hidup di dunia ini tidak lepas dari penderitaan, ketakutan, kegelisahan, ya. Eh, dan ada banyak hal lagi lah yang menggelisahkan sebenarnya. Ya, misalnya.
Yesaya kan dimulai dari Yesaya yang terus menyuruh raja gitu ya untuk minta tanda gitu loh dari Tuhan gitu. Ini kan karena kegelisahan Raja Ahas ya, yang eh, dia harus sebagai raja, sebagai pemimpin, dia harus menjaga stabilitas nasional dari serangan eh, yang dianggap musuh-musuhnya begitu ya. Iya Dan betul. ini kan menggelisahkan sekali ya. Lalu kemudian berulang kali Mazmur ya. Mazmur itu menggambarkan semuanya ya. Dia mengatakan bahwa aku berseru kepada Tuhan dan lain-lain, selamatkanlah. Ini kan gambaran kegelisahan juga Iya, bahwa apa yang terjadi dalam situasi situasi pemazmur memang mhm, tidak terlalu clear gitu ya. Tapi iya betul, dari seruan pemazmur, nyanyian pemazmur ini kelihatan bahwa betapa eh, dia dan juga bangsa ya sebagai kolektif itu membutuhkan pertolongan Tuhan. Sejadi iya, karena serangan-serangan musuh-musuhnya. Ya. mhm, Dan ini kan eh, buat saya dari Mazmur eh, Mazmur 80 itu ada ada satu kalimat yang diulang-ulang dan sama mhm, ya, iya betul, yaitu apa namanya, biarlah wajahmu bersinar ya Allah ya itu ya, menurut saya ini menarik, sebuah gambaran dari kerinduan hati bahwa kalau kalau Tuhan itu ada, iya, sebenarnya ini sesuatu yang berbanding terbalik sih, karena kalau kita lihat cerita di Alkitab kan orang yang melihat wajah Tuhan yang bersinar itu pasti akan mmm, mati gitu mati, kan. bener, Ini betul Kak Lina, pemazmur mengatakan biarlah bersinarlah heeh, wajahmu, maka aku atau iya, kami akan hidup gitu ya. Jadi betul, pemazmur ini meyakini di tengah kegelisahannya, keputusasaannya, dia tahu mhm, bahwa kalau Tuhan hadir, maka iya, Tuhan akan memberikan kehidupan bahkan juga eh, pertolongan yang dibutuhkan gitu. betul Dan Kak Lina, barangkali di sini yang kita bisa mulai ketika kita mau mengkhotbahkan bagian ini ya, bagian mhm, Natal itu selalu dihadapkan antara di satu sisi sukacita, ya, iya, tapi di sisi lain kenyataan penderitaan itu selalu ada, ada, ya. mhm, Apalagi kalau nanti kita masuk dalam cerita-cerita Natal, ya. iya, Ketika Tuhan Yesus hadir pun, ya, kan iya, penderitaan, rasa takut itu juga muncul. muncul, bener Dan Kak mungkin Lina, ini kalau saya membayangkan pada situasi pada bangsa kita ya, bahkan juga di seluruh dunia. mhm, Untuk saudara-saudara kita yang di Sumatera ya iya, saat ini, atau juga mungkin untuk yang berada dalam situasi atau suasana perang ya di Gaza dan sebagainya. Saya iya, membayangkan bagaimana bisa merayakan Natal dengan sukacita sementara sukacita, sementara mereka menangis, bingung, takut, ya kan? takut Mhm, gitu ya. Apalagi nih, apalagi betul kan Kak, hujan masih masih banyak ya, masih dan bener, tentu kondisi ini akan semakin membuat saudara-saudara kita yang di Sumatera dan juga beberapa daerah di Indonesia maupun di Asia ya terdampak, juga mereka iya, akan gelisah sekali merayakan Natal sih menurut saya benar, ya. mhm, eh dan ini membuat saya berita Natal atau mungkin Minggu Advent ke mhm, keempat ini keempat, memberi ruang sebenarnya apa yang pemazmur ungkapkan ya, kegelisahan tentang iya, Tuhan tolong dong, kenapa sih semua ini terjadi ya, kalau kita mau membahasakan kembali bahasa pemazmur kan begitu. Tuhan hadir, kami takut, iya, kami gelisah, kami nggak tahu apa yang harus kami alami. Ya, tapi di mhm, dalamnya ada sebuah harapan. Kalau engkau hadir, wajahmu iya, bersinar, maka kami akan betul, hidup. iya, Ya. Jadi ini eh, menurut saya berita Advent sekaligus juga Natal yang mau mengundang, mhm, memberi ruang pada kegelisahan, pada iya Kak, rasa takut, pada iya, kekecewaan, ya, pada iya, eh,
penderitaan yang memang real putusasaan, dan nyata, keputusasaan itu loh. iya, Ini, bahwa heeh, mhm, iya, bahwa ya selalu ya diingatkan Advent penantian selalu berpengharapan, ya kan? mhm, mhm, Berseru pada Tuhan bahwa memang iya, kasih perdamaiannya itu pasti akan datang gitu loh. Walaupun kita betul, takut, cemas, begitu ya Kalina. betul. Walaupun mungkin, apa ya, belum ada jawaban, belum Iya, ada sesuatu yang kepastian. memang yang pertolongan yang sesegera mungkin gitu ya. Iya, Tadi benar. kalau kamu menyebut-nyebut soal tanda, saya Mm-mm. memaknainya tanda ini adalah sebuah harapan ya, Iya, bahwa betul. penderitaan itu akan membuat kita kuat. Ya. Bukan Kuat. berarti penderitaan akan lenyap dan sebagainya, enggak. Iya, enggak. Mm-mm. eh Menjadi kuat kalau kita tahu bahwa kita kita masih punya harapan, Iya, gitu loh. betul. Sekecil apapun juga, Benar sekali, Kak Lina. gitu. Ya. Bahwa ya ini apa tuh namanya? Kita tahu pasti Tuhan itu ada, gitu ya. Mhm, mhm. Maksud saya gini, apa tuh namanya? Bertahan loh, bagaimana kita berproses dalam ketakutan, kecemasan, keputusasaan ini, tapi kita tahu kepada siapa kita mengadu. Nih, Iya, jangan seperti Raja Ahaz kan, iya, iya. bahwa dia memutuskan untuk mengadu kepada Raja Asyur kan, Mhm, membawa mhm. persembahan emas dan perak dari rumah Tuhan, begitu loh. Iya. Mhm, Ini kan apa tuh namanya, kalau boleh kita katakan bahwa Raja Ahaz ini tanda kutip bodohnya serius sekali gitu karena dia tidak mhm. tahu kemana dia harus mengadu. Nah Iya, iya. itu kali nak. Iya, betul. Dan ya itu tadi kalau kita mau kaitkan. Misalnya aja kan beberapa minggu yang lalu kita membicarakan soal pertobatan atau pertobatan ekologis ya. Ya benar. eh, itu yang kita bicarakan. Tapi juga kadang-kadang kan ajakan atau undangan itu selalu menggelisahkan karena kayaknya kok kita Ya. yang buat yang banyak pengkhotbah ya, Mm-mm. atau orang para aktivis lingkungan kayak kayak bersuara tapi tidak didengar gitu loh. Iya Itu kan betul. sesuatu yang, duh lelah ya gitu. Iya Tapi benar. menurut saya ketika Advent keempat ini memberi ruang pada kegelisahan, Mm-mm. pada kelelahan ya. Ini Mm-mm. membuka ruang pada kerapuhan sebenarnya dari Iya setiap betul. orang, dan kerapuhan itu membawa eh, apa ya, semacam energi energi untuk berjuang bersama dan Iya melihat bahwa Tuhan itu hadir ya. Dan ini yang ditandai menurut saya kalau kita mau lanjut dengan kata Immanuel ya, iya. Allah Mm, beserta ya. iya Dan itu betul. kan digambarkan misalnya di Yesaya dengan dengan Yes. ya, diceritakan bahwa ada seorang perempuan, seorang perawan Udah ya yang akan eh, mendung. melahirkan seorang anak ya yang akan dinamai Immanuel. Ya. Iya kali Yang nak. ini kemudian menjadi sebuah nubuatan akan hadirnya Mesias ya dan Iya. dilanjutkan Mm-mm. digenapi dalam Yesus Kristus ya di dalam Matius itu, karena itu kan Iya. kenapa eh, diceritakan di awal kalau kita lihat Matius pasal Mm, 1 ya, ada iya banyak betul. orang yang menjadi silsilah Iya. kelahiran Yesus ya, bahkan juga secara khusus bacaan kita bicara tentang Yusuf, Maria ya. Mm. Dan ini kan buat saya mau menggambarkan tentang Immanuel, Allah yang dinantikan, Allah yang hadir itu adalah Mm-mm. Allah yang memang ini yang kita yakini ya secara Mm-mm. teologis maupun secara iman ya bahwa Iya Allah sendiri turun menjadi manusia. Allah manusia. Allah Betul. menjadi manusia, yaitu ditandai dengan hadirnya orang-orang ya Iya. yang berperan dalam kehadiran Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus gitu ya. Dan Iya, ini Kak. kalau kita mau lihat Roma ini dikuatkan sebenarnya dari kesaksian Paulus. Paulus. Dengan Paulus Betul. mengatakan apa yang kami beritakan, Injil yang kami beritakan adalah Berita Injil Yesus Yesus Kristus ya. Kristus. Yang dia menjadi manusia dan karena Roh Kudus dia Mm, bangkit ya. Seperti itu. mm-mm. Jadi Iya, inkarnasi Allah ini yang menjadi kunci bahwa Allah
Allah beserta manusia di tengah banyak kegelisahan-kegelisahan, penderitaan dan banyak hal yang melelahkan dalam hidup ini gitu ya. Allah Iya, sendiri hadir ya. Immanuel itu menjadi nyata gitu. Allah beserta kita menjadi nyata dan real di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus. Heeh. Betul banget. Dan ini sih menurut saya kunci di sini dan yang menarik adalah tadi kalau kalau saya katakan bahwa Immanuel tanda kehadiran Allah itu yang Oh, memberikan hidup itu kita ditunjukkan lewat cerita-cerita itu ya. Ada iya Kak. orang-orang yang berperan di dalam peristiwa inkarnasi Allah. Dan Mm-mm. saya mau menggarisi satu kata yang sangat Betul. menarik sebenarnya dan kuat Iya. ya di dalam Yesaya Mm-mm. maupun kisah Yusuf ya. Oh, Matius. Di dalam Mm, Matius. Apa buat saya yang menarik adalah ketika dikatakan bahwa ketika anak yang disebut Immanuel ini dalam Yesaya ya, iya, dia iya, memilih antara yang baik dan yang jahat dan dia memilih yang baik. iya Kak. Menurut saya ini buat saya wah ini kabar baik Iya, betul Kak. ya karena digambarkan bahwa eh, Immanuel itu ya dalam Yesaya Mm-mm. dia tahu ada yang buruk, ada yang jahat, Yang ada yang jahat, baik, dan secara sadar dia memilih dia memilih yang yang baik. baik. Dan Iya, ini kalau kita lihat di dalam cerita Yusuf, ya, iya, kan digambarkan betul. begitu ya. Iya Kak Linda. Yusuf terkejut dengan kenyataan Maria Maria tunangannya dan mereka belum ya, belum melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba Maria hamil, hamil, mengandung. ya, Iya, mengandung. Dan di sini dia eh, sebenarnya apa yang kan memang digambarkan Yusuf ini punya hati yang baik. Karena apa? iya, Karena dia ingin menceraikan Maria iya, diam-diam supaya iya. tidak membuat malu, Tidak malu. ya, Iya, ya, betul. tidak membuat malu Maria, ya. Mm-mm. Menurut saya ini ini gambaran dari pertama sikap orang yang baik, ya, Ah, iya, yang memilih yang baik itu. Dan bukan cuma itu, ketika Yusuf eh didatangi malaikat dan diberitahu bahwa anak di dalam kandungannya itu adalah anak dari Roh Kudus gitu ya. Dan iya, bukan juga karena Maria melakukan dalam tanda petik dosa pada waktu itu gitu. iya, Dan di sini juga sebenarnya Yusuf bisa memilih saya kagak mau nanti saya akan ke iya, bawah-bawah juga gitu. Ini kan betul, betul pandangan Kak sosial Linda. masyarakat ya yang kita tahu pada Iya, waktu itu bisa jadi dikucilkan atau bahkan juga mereka berdua akan dibunuh kan dibunuh secara dirajam. aturan Mm, gitu kan. iya, betul. Tapi setelah mendengar berita itu Yusuf tetap ini dia di sini sih menurut saya dia bisa memilih tidak tapi dia Mm-mm. memilih untuk Iya, iya pada iya, kehendak Tuhan. Jadi di sini betul. pilihan yang baik itu ya. Dia kembali menunjukkan dia memilih yang baik. Ya, menurut standarnya Allah gitu ya. Dia Betul punya Kak Linda. pilihan. Dia punya pilihan untuk tidak atau iya dan dia Iya, memilih pada kehendak Tuhan. Dan kalau kita mm-mm. lihat ini juga yang sebenarnya pada diri Paulus ya. Paulus dengan tegas mengatakan, "Aku adalah hamba Tuhan Yesus Tuhan Kristus. Yesus Kristus. Aku adalah rasul Tuhan yang Iya, membawa berita Injil itu dan melalui Injil itu aku membawa berita keselamatan." Dan kalau mm-mm. kita lihat kisah hidup Paulus kan ya. Mm-mm. Dia awalnya, kalau kita mau mengkategorikan baik dan jahat, dia awalnya adalah orang yang jahat. Iya, betul. Karena kan Mm-mm. dia mempersekusi, eh, Orang-orang eh, Kristen, ya, pengikut Kristus. Mm-mm. orang-orang Kristen. Tapi ketika Iya, berjumpa dengan Kristus, dia mengubah semuanya dan dia memilih yang baik. Ya. mm-mm. Jadi menurut saya Betul. ini menarik sekali, ya, bahwa Iya, betul. ternyata di sini Advent keempat juga mengundang bahwa eh kehadiran Allah ya kehadiran Allah yang beserta dengan manusia itu tidak tidak lepas juga bagaimana Allah menghadirkan diri lewat orang-orang yang memilih
dengan sadar yang baik Iya, itu. Gitu. iya Kak. Ya, ini menarik sih buat saya ya, bahwa setiap kita juga diundang untuk memilih sebenarnya. Milih Kita yang tidak baik. dipaksa untuk, oh kamu harus melakukan Iya, ini enggak. Kita sendiri diberi kesadaran yang penuh untuk memilih. Apakah kita mau memilih yang baik atau yang baik jahat? atau yang tidak. Ya, Benar Kak. dan Betul. di sini pilihan kita itu betul menentukan juga tentang bagaimana kehadiran Allah, bagaimana keselamatan Allah itu dirasakan dan dinikmati oleh Iya, semua orang semua. maupun oleh semua makhluk ya. Kayak misalnya kalau kita sekali lagi mau melanjutkan dengan apa yang akhir-akhir ini terjadi ya, Iya, ya benar. dengan kerusakan lingkungan, dengan Mm, mungkin penderitaan, kekerasan yang terjadi di rumah tangga, di di ruang-ruang bahkan di ruang-ruang publik gitu ya. mm, mm. Sekali lagi Advent 4 ini mau mengundang kita sebenarnya untuk memilih yang baik. Ya. Iya Kak, Kita benar. punya pilihan dalam hidup ini. Setiap Iya, orang punya pilihan. Ya, tapi berita eh, Advent mau mengajak kita sadarlah, sadarilah, ya kan bisa iya, pilih yang baik gitu. Karena ini akan menentukan. Ya kali sekali lagi kan minggu-minggu lalu kita bicara tentang orang-orang yang punya kesempatan untuk membuat kebijakan-kebijakan betul. yang menjadi pemimpin, yang Iya, menjadi anggota dari rumah tangga, ya kan, menjadi anggota masyarakat, bahkan juga menjadi iya. anggota dewan, Benar, menjadi pemimpin di gereja, ya, menjadi pelayan di gereja, menjadi bisa kita bisa jadi apapun juga, ya. benar. Dan disinilah Tapi, betul, ya, disinilah kita diundang untuk sadar pada pilihan-pilihan yang kita yang buat kita gitu loh. buat. Iya, Betul kali ya. betul. Ya, ini Jangan ini melupakan. menarik sih, betul. Menurut saya ini Iya, menarik sekali kalau kita menarik. ngomongin soal minggu Advent keempat ya, keempat. Iya, menjelang betul. kita merayakan Natal sih. Natal. Ya, Benar bahwa sekali. mhm, Allah yang beserta dengan manusia itu selain memberi ruang pada suara kerapuhan, ya, Mm-mm. tapi juga Iya, memberikan kesempatan kita untuk secara sadar memberikan pilihan-pilihan yang tepat buat kehidupan ini. benar kali, Nak. Mhm, Iya, menarik sekali dan inilah cara kita untuk menghayati Advent keempat supaya kita tidak langsung serta-merta ke apa namanya pemberitaan Natal itu sendiri karena itu ya yang mhm, Immanuel akan diberikan anak apa namanya akan melahirkan seorang anak dan namanya akan dikatakan Immanuel tetapi itu tadi seperti yang Kak Lina highlight itu ya bahwa kita diberikan kesempatan untuk memilih gitu ya ada pilihan silakan pilih yang baik gitu mhm. jangan seperti Raja Ahas dia tidak mau memilih yang baik ya kan Iya, tetapi eh itulah. Karena oh itu selamat persiapan untuk para siap-siap sahabat khotbah betul. yang akan berkhotbah pada Minggu Advent keempat dan juga Mm-mm. teman-teman yang akan menjalani ibadah pada Minggu Advent keempat. Barangkali juga kami berdua mengucapkan selamat Natal, Natal selamat merayakan hidup dan juga selamat memilih yang baik. betul sekali. Dan ingat selalu ada Tuhan. Walaupun Iya, kadang Tuhan seperti tidak kelihatan atau jauh sekali. oh iya. Oh ya, Rin, barangkali kita perlu informasikan ya bahwa Iya. untuk sermon lighting Mm-mm. malam Natal dan Malam Natal, Natal. kita Iya. akan bekerja sama dengan Sinode Gereja Kristen Jawi Wetan Di Wetan, dalam sermon GKJW. lighting ini ya. Ada ada yang mungkin formatnya akan khusus ya. Mm-mm. eh, Betul. ada percakapan seperti ini, tapi juga memberi ruang buat eh, teman-teman yang mengikuti secara Zoom, ya. Jadi dibuka juga Zoom waktu itu untuk Iya. bertanya jawab. Jadi jangan kaget kalau oh ada yang muncul tiba-tiba, Iya. karena itu format yang dibuat oleh kami bersama dengan eh, Gereja Sinode. Kristen Jawi Wetan. Oke, selamat Oke. persiapan teman-teman. Tuhan memberkati. Bye. Bye.